Kembali ke dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana. Sahabat, kita akan bicara tentang Megatrust kembali, di mana saat ini pemerintah sudah mengeluarkan rilis tentang antisipasi dalam menghadapi Megatrust dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi Megatrust. Melalui BMKG juga sudah dirilis peta tentang 16 titik zona Megatrust di Indonesia. Nah, menarik kalau kita perhatikan peta yang ada banyak titik patahan yang terlihat, tapi mengapa hanya 16 yang dijadikan titik Megatrust? Tentu ada kriteria-kriteria utama dalam menentukan titik Megatrust tersebut. Oke, sahabat, dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana kali ini kita akan bahas kriteria apa saja yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan titik-titik di Megatrust gempa di Indonesia. Nah, ada 6 poin yang dijadikan dasar untuk menentukan titik Megatrust. Poin pertama adalah lokasi dan karakteristik zona subduksi. Megatrust terjadi di zona subduksi di mana lempeng tektonik samudra menukik ke bawah lempeng benua. Di Indonesia kita banyak punya zona subduksi yang sangat aktif, seperti di sepanjang pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi lokasi patahan ini harus berada di area di mana dua lempeng bertemu dan bergerak dengan kecepatan yang signifikan. Poin kedua adalah sejarah kegempaan. BMKG juga mempertimbangkan sejarah kegempaan di suatu wilayah. Misalnya, jika suatu daerah pernah mengalami gempa besar di masa lalu, ada kemungkinan juga bisa mengalami gempa Megatrust lagi di masa depan. Contohnya, gempa besar yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004. Riwayat gempa seperti ini memberi petunjuk penting tentang potensi Megatrust di masa depan. Poin ketiga adalah adanya potensi akumulasi ketegangan. Selanjutnya, BMKG melihat potensi akumulasi tegangan sepanjang patahan. Semakin lama tegangan terakumulasi tanpa dilepaskan, semakin besar potensi terjadi gempa besar. Ini seperti kita menarik karet gelang. Semakin kencang kita menariknya, semakin kuat pula saat dilepaskan. Jika tegangan di patahan tersebut sudah sangat tinggi, potensi terjadi Megatrust juga meningkat. Yang keempat adalah kedalaman dan ukuran patahan. Patahan yang lebih dangkal cenderung menghasilkan gempa yang lebih merusak karena energi gempa lebih dekat ke permukaan. Selain kedalaman, ukuran patahan juga dihitung. Semakin panjang dan lebar patahannya, makin besarlah potensi terjadi gempa besar. Yang kelima adalah melalui data seismik dan geodetik. BMKG juga menggunakan data dari model seismik dan geodetik seperti GPS dan pengukuran deformasi kerak bumi. Dengan teknologi ini mereka bisa memprediksi bagaimana sebuah patahan mungkin bergerak dan seberapa besar potensi Megatrustnya. Data ini sama penting untuk memastikan prediksi yang akurat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah struktur tektonik regional. BMKG juga memperhatikan struktur tektonik regional, zona subduksi dengan sudut kemiringan yang curam dan aktivitas lempeng yang sangat tinggi lebih berpotensi menghasilkan Megatrust. Misalnya di sepanjang zona subduksi yang dikenal sebagai Megatrust Mentawai, BMKG telah mencatat potensi besar gempa karena interaksi lempeng di daerah tersebut sangat intens. Nah, yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sebagai masyarakat. Pertama, teruslah dan lakukanlah pendidikan. Pastikan kita dan keluarga kita memahami apa itu gempa bumi dan tsunami, serta bagaimana cara menghadapinya. Mengikuti pelatihan tanggap darurat atau simulasi gempa bisa sangat membantu. Yang kedua, buatlah rencana evakuasi. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana evakuasi, terutama jika tinggal di daerah pantai yang rentan terhadap tsunami.
Yang ketiga adalah mempersiapkan bangunan tahan gempa, standar tahan gempa. Jika perlu, konsultasilah dengan ahli untuk mengetahui kekuatan bangunan. Yang keempat adalah siapkan tas siaga bencana. Selalu siapkan tas siaga yang berisi kebutuhan darurat seperti air, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Ini juga membantu jika kita harus melakukan evakuasi mendadak. Dan yang terakhir adalah tetap tenang dan waspada. Selalu waspada tapi jangan panik. Ikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang. Serta ikuti prosedur yang sudah ditetapkan jika gempa terjadi. Sahabat, memang di sekitar kita ada banyak patahan gempa. Hanya 16 yang dianggap berpotensi megatrust berdasarkan kriteria-kriteria yang kita bahas tadi. Memahami potensi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa lebih siap dan waspada. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dari BMKG dan selalu siap dalam menghadapi kemungkinan gempa bumi. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, and follow. Saya Fadil dari Yayasan Jejak Laksamana. Salam tangguh untuk Indonesia tangguh bencana.